kita bisa stres, lelah, capek, lelah mental, bahkan ada yang sampai jantung sakit. Apa sih tujuan dari webinar ini? Tujuan itu adalah agar kita tahu ternyata menjaga kesehatan mental dari mahasiswa itu sangat penting, dan kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental dari kita mahasiswa. Nah, kemudian ada lagi asas di dalam bimbingan program ini, seperti asas kesukarela, keterbukaan, kerahasiaan, dan asas saling menghargai. Artinya apa yang kita bahas nanti di sini itu jangan sampai terdengar di luar. Kita saling menghargai ketika ada orang yang berbicara, mengeluarkan pendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Jadi janji teman-teman setelah kita selesai hari ini, jangan disebarluaskan kemana-mana ya. Untuk peraturan yang sudah saya dengarkan, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Nah, baik, kita tak kenal, kalau saya, yuk kita kenal dulu. Kita nama dan siapa hari ini? Mulai dari sebelah kanan, Karina Bahagia, Karina Bahagia, Rina Senang. Karina Bahagia, Rina Senang, Rina. Karina Bahagia, Rina Senang, Rina. Baik, saya sendiri Tuhan Anjas bersyukur. Nah, tadi ada Karina, itu bahagia, ada Dina, itu senang, ada cerita tenang, dan ada Cantika bingung. Nah, setelah kita berkenalan, bagaimana perasaan teman-teman? Apakah sudah siap untuk kita masuk dalam tahap diskusi yang mendalam? Siap. Awalnya sih tegang, tapi setelah perkenalan tadi lebih rileks untuk cerita. Saya juga sudah siap, Bu. Berharap banget bisa dapat masukan dari teman-teman di sini untuk masalah yang Sekali. Jika semuanya sudah merasa nyaman, siap, dan fokus, mari kita mulai diskusi ini kita ya. Nah, baik, kehidupan sebagai mahasiswa itu memang dinamis sekali, teman-teman. Coba, karena ini tahu, apa sih sumber tekanan? Apa sih sumber tekanan atau stres terbesar yang sedang kalian rasakan dalam perkuliahan saat ini? Kalau saya jujur stres banget, apalagi ketika mata kuliah itu tugasnya datang bersamaan. Kalau saya sih sulit manajemen waktu, karena selain aktif kegiatan kampus, saya juga aktif kegiatan di luar kampus, dan saya juga sambil mengajar. Nah, kalau malamnya itu kadang udah capek, fisik udah lelah, tapi juga mau ngerjain tugas. Nah, itu semuanya rasanya numpuk dalam kegiatan saya. Iya Bu, sama saya kadang kalau mau menghadapi ujian rasanya cemas banget, takut banget kalau nilainya itu buruk atau Oh, jadi Dina itu merasa kelelahan gitu dalam tugas. Sementara Karina tadi susah dalam membagi perannya dalam manajemen waktu. Nah, kadang kampus, kadang juga aktivitas di luar. Dan si Cantika tadi itu merasa cemas, pengen berlebihan karena main-main dari ujian ya. Nah, pasti rasanya melelahkan sekali. Itu saya paham banget itu. Nah, kalau jadi kelas itu merasa sendiri bagaimana? Juga takut salah ngomong kalau presentasi, apalagi saya ini anak perantau jauh dari orang tua, jadi kalau di kelas itu juga merasa kesepian. Ibu sangat memahami apa yang kalian rasakan. Berada di masa kuliah itu memang harus beradaptasi dan tanggung jawab yang besar. Nah, lalu dari masalah-masalah yang kalian sebutkan tadi, apa sih dampak konkretnya yang paling mengganggu kehidupan sehari-hari dari teman-teman? Kalau saya sih Bu, seringnya begadang untuk mengerjakan tugas, dan imbasnya saya sering tidur di kelas dan tidak fokus mendengarkan dosen karena tidur. kalau saya malah susah tidur Bu, sampai insomnia berhari-hari karena memikirkan ujian. Kalau saya tuh merasa dari semangat kegiatan kampus, saya merasa sendirian. Masing-masing dari kita ternyata punya passion-nya sendiri ya. Sekarang dari masalah-masalah yang sudah diungkapkan tadi, kira-kira ide atau solusi apa yang bisa kita
kamu bisa coba bikin bahan fisik yang tugas, misalnya seperti pulang mengajar itu jangan langsung ke laptop. Nah, kasih waktu buat tubuh istirahat atau istirahat dulu sekitar 20 menit, baru dalam tugas biar badannya nggak capek banget dan tidak lembek. Iya juga sih, selama ini mungkin saya langsung hajar semua kegiatan tanpa memberi jeda diri saya untuk istirahat dulu. Mungkin juga mulai saat ini saya juga harus mulai memilih bagaimana kegiatan yang prioritas yang harus saya lakukan agar tidak merasa lelah. Saya ingin menanggapi masalah cuti kan, masih juga ujian. Kalau tips dari saya itu seharusnya dicicil belajarnya dari jauh-jauh hari agar ketika pas ujian itu tinggal dibacanya santai aja, jadi nggak terlalu terkebut semangat gitu. Jadi pas hari ujian udah siap. Kalau mau cerita masalah organisasi, mungkin bisa diakali dengan latihan dengan menunjukkan dan tentang suara sendiri sebelum hari H dan masalah kesaktian sebagai anak atau mungkin setelah mendengarkan sebelum ini kita bisa belajar bareng ataupun nongkrong bareng biar kamu nggak merasa kesepian. Makasih banyak ya atas masukannya. Kalau begitu saya akan jadi lebih tenang. Terus saya akan mencoba untuk lebih banyak membuka diri untuk menyapa teman-teman di kampus. Wah, luar biasa sekali. Ibu sangat bangga melihat kalian yang sudah berbagi solusi, berbagi pengalaman, sudah menambah wawasan dari teman yang lain, dan memberikan alternatif yang sangat realistis dan baru. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan di kelompok hari ini. Setelah saling mendengarkan, setelah saling cerita, bertukar pikiran dan mencari solusi bersama, bagaimana perasaan kalian saat ini? Kalau saya sih merasa bangga ya Bu. Ternyata saya agak sedikit dan merasa stres, cemas, ada semasa kuliah, terlalu banyak waktu. Kalau saya rasanya agak hilang. Kalau saya juga jadi termotivasi dan dapat dari ide baru dari teman-teman untuk mengatasi rasa cemas yang saya alami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Ibu ingin mendengar satu komitmen tindakan nyata yang akan kalian lakukan mulai hari ini. Kita mulai dari tidak. Oke. Saya berkomitmen untuk langsung membuat daftar prioritas tugas, malah dengan membagi tugas besar jadi bagian-bagian kecil agar tidak terasa. Kalau saya sih komitmen untuk menyumbang waktu saya dan juga untuk memberikan pemerintahan yang pusat dalam mengajar dan lebih tegas membatasi kegiatan luar kampus yang tidak bisa. Kalau saya komitmen dengan kecil kedua dari sekarang ya agar tidak sampai kehilangan. Kalau saya sih berkomitmen untuk rutin latihan mencari belajar sebelum berprestasi serta lebih aktif menjadi komunikasi dengan teman-teman kampus. Sekali, Masya Allah, komitmen kalian semua sangat luar biasa. Ibu tunggu cerita keberhasilan dari komitmen tindakan nyata kalian di pertemuan berikutnya ya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat, ingat sebagai mahasiswa